Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-qawaid al-mundarijah tahtal qaidah. Al-qawaidul mundarijah tahtal qaidah. Apa saja kaidah-kaidah cabang yang menjadi cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, dalam hal ini Syekh Al-Burnu rahimahullah taala atau hafizahullah taala menyebutkan ada sab'atu qawaid, ya. Ada 7 kaidah yang menjadi kaidah cabang. Meskipun dari 7 kaidah ini ada beberapa kaidah yang beliau jelaskan bahwa para ulama ada yang memasukkannya di dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, tapi juga ada kaidah yang masuk dalam kaidah berikutnya nanti, yaitu ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Jadi ada kaidah kubro nih ya ikhwan ya. Ada 2 kaidah kubro, al-masyaqqatu tajlibut taisir dan ad-dararu yuzalu, yang nanti ada beberapa kaidah cabang masuk di dalam kaidah al-masyaqqah, masuk juga dalam kaidah ad-dararu yuzal. Nanti beliau kasih argumentasi apa alasannya dimasukkan dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tapi intinya ada 7 kaidah, dan seperti yang tadi saya sampaikan akan kita jelaskan insyaallah fil liqa'il qadim semua kaidah ini, ya, sekedar untuk kita mengetahui. Ada 7 kaidah, nih hafalkan semua ya 7 kaidah ini. Yang pertama, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ya. Jadi kalau suatu perkara itu menyempit menyempit dalam arti kesulitan manusia karena sempitnya suatu perkara, maka keringanannya semakin luas. Ketika perkara itu semakin longgar untuk bisa dilakukan, maka keringanannya semakin sempit, gitu ya. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ya. Baik. Kemudian atsani ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, ini nanti yang tadi saya sebutkan ada yang memasukkannya sebagai kaidah ad-darur yuzal, ada juga yang masukkan sebagai kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Itu yang kedua. Kemudian at-talis ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kalau masih ada Sinovac, maka tidak boleh menggunakan AstraZeneca. Nah, itu ad-daruratu tuqaddar biqadariha, ya. Baik. Majaza li'uzrin batula bizawalihi. Majaza li'uzrin batula bizawalihi. Ketika ibadah itu dilakukan atas dasar rukhsah, tapi di tengah ibadah kemudian rukhsahnya hilang, maka batalah rukhsah tersebut, ya, dengan hilangnya rukhsah. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah ammatan kanat aw khassah. Nah, ini digunakan oleh MUI ya ikhwan ya. Digunakan oleh MUI juga kaidah ini untuk membolehkan vaksin AstraZeneca ketika ketiadaan Sinovac. Ya, walaupun ini kan kalau dikatakan begini ya, apakah seluruh masyarakat Indonesia itu butuh terhadap vaksin AstraZeneca? Ya sebenarnya kan bagi masih menjaga prokes tidak terlalu butuh gitu kan. Atau yang masih bisa melakukan lockdown tidak terlalu butuh. Tapi bisa dia diberi vaksin AstraZeneca atas dasar tanzilu manzilat al-hajah tanzilu manzilatat darurah. Jadi walaupun belum pada level darurah, ini sudah menjadi kebutuhan untuk kemudian bisa menghadirkan kalau dalam penjelasan fatwa MUI itu untuk menghadirkan herd immunity tadi ya. Jadi melahirkan komunitas yang sudah kebal dengan virus corona ini. Nah, jadi makanya ini kaidahnya juga digunakan dalam AstraZeneca. Kemudian al-ittiraru la yubtilu haqqul ghair, bahwa yang namanya kemudaratan tidaklah membatalkan hak orang lain. Jadi misalnya begini ikhwan, gara-gara kita sholat tidak punya pakaian, akhirnya kita mencuri pakaian orang. Nah, mencuri ini tidak berdosa, tapi tetap pakaiannya harus dikembalikan karena itu hak orang lain gitu ya. Nah, kita lapar dan tidak ada makanan lain kecuali ayam tetangga. Boleh nggak kita ambil tuh ayam tetangga untuk kita makan dalam rangka menghilangkan kelaparan? Boleh nggak? Boleh nggak? Dengan mencuri ayam tetangga? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi setelah dimakan harus diganti. Karena ada hak orang lain yang diambil di situ, gitu. Minjem. Iya, minjem berarti ya kan? Nggak juga minjem. Kalau minjem tuh ngomong dulu. Gosok ya tante. Ya lah, gosok lah gitu. Adanya babi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kenapa? Nggak ada ayam, adanya babi. Ya, kalau babi itu malah lebih aman. Kenapa babi lebih aman? Karena hakikatnya babi tidak dimiliki manusia. Bahkan kalau babi itu milik orang kafir pun ya kita nggak apa-apa nggak mengembalikan. Karena hakikatnya babi itu makanan hewan yang haram dan hukum asalnya tidak dimiliki oleh manusia. Makanya nih kalau disuruh milih nih ya, ada orang lapar. Di satu sisi ada kucing liar, di sisi lain ada ayam tetangga. Mana yang dipilih coba? Kucing liar atau ayam tetangga? Ayam, Ustaz. Bisa dibakar. Berdasarkan kaidah ini, al-ittiral la yubtilu haqqal ghaib, kucing liar malah.
Oh, kita makan kucing liar nggak ada orang yang dizolimi kok. Tapi gimana gitu Ustaz, kalau makan kucing Ya, liar? kalau masalah rasa atau gimana ya itu. Makanya ini kesempatan untuk nyoba gimana kira-kira rasa. Artinya ini kalau ada pertentangan begitu gitu ya. Nah, gitu. Ya tapi kalau misalnya begini, kalau masih memungkinkan untuk meminjam ya atau meminta kepada tetangga dan itu ada potensi untuk diberikan, ya tentu itu yang lebih utama gitu ya daripada mencuri. Jadi perbandingan yang tadi saya sebutkan itu adalah dalam konteks kalau sampai dia mencuri. Nah, ya karena ada double, berarti kan kesalahannya double. Satu sisi adalah mencuri, yang kedua makan hak orang lain yang haram gitu kan. Nah, maka lebih baik mengambil salah satu. Jadi ini nanti masuk dalam kaidah al-akhdhu bi akhafis syarraini. Mengambil salah satu kemudorotan di antara mengambil kemudorotan yang paling ringan ya di antara dua kemudorotan. Ya, nah itu nanti ada kaitan kaidah dengan ad-darur yuzalu sebenarnya. Baik. Kemudian akhir asabi idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Ya ini kaidah yang sebenarnya milik lah. Ya intinya kalau ada semacam keringanan pengganti ya maka yang tetap diambil adalah keringanan pengganti dan tidak boleh berinovasi. Artinya begini ikhwan, kalau kita nggak bisa wudhu, nggak bisa mandi, jangan inovasi dengan cara-cara yang lain. Ya tetap harus menggunakan pengganti yang ditetapkan oleh syariat berupa tayamum misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak bisa wudhu pakai air putih. Boleh nggak saya wudhu kebetulan di rumah ada susu? Ya nggak boleh. Tayamum aturannya bukan pakai susu, gitu ya. Karena pengganti air tawar itu adalah tayamum, bukan air susu. Nah jadi artinya kaidah ini membatasi hanya boleh badal yang ditetapkan oleh syariat yang kemudian bisa menjadi rukhsah. Ya. Insya Allah detailnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kaidah ini dengan tadi sedikit menyinggung beberapa kasusnya. Dan nanti lebih detail lagi akan kita bahas lewat kitab Al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Fiqh. Intinya ada 7 kaidah yang menjadi al-qawaid al-mundarijah tahta qaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir.